berita Lisa sudah ditetapkan sebagai Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan dengan berita Lisa ditetapkan. berita yang lagi marak-maraknya, sebenarnya jujur aku tuh nggak pengen banget komentar, tapi karena media adalah sahabat-sahabat aku ya, jadi mau menolak pun sulit. Ini pulang umroh saya langsung kesini loh. Jadi menurut aku kan dari awal udah dibeberkan, sudah diberitahu, buktinya juga udah ada. Bahkan aku yang diserang sama netizen, mungkin karena Mbak LM-nya sekarang lucu katanya. Tapi kan lucu bukan berarti lolos dari kebohongan yang dia buat. Terus aku yang malah diserang dibilang pansos. Dan sama aja. Memang sama aja, tapi kan saya bertaubat. Itu bedanya. Dan saya mengakui, tidak munafik. Gitu. Dan saya tidak pernah mengakui anak orang sebagai anak saya. Terus gitu. Nah, tapi ini juga udah jadi prediksi kayu ya kalau LM ini bakal jadi tersangka karena Loh, ulahnya sendiri. kapan ya ketemu kalian di PIK itu ya yang aku bilang gak akan ada RJ? Itu kan sebenarnya saya sudah ada chatting dengan Bang Muslim ya. Ini kalau ada RJ saya buka semua nih tentang semuanya lah ya, yang saya tahu gitu. Karena sebenarnya kalau di sini netizen bilang aku pansos, silakan netizennya ke Bareskrim, silakan netizen yang ditanya selama 12 jam, silakan netizen yang datang dan memberi bukti-bukti, gitu aja sih. Jadi karena aku itu kan kalau bicara tuh by bukti, karena nggak dosa gitu kalau kita tuh berbohong. Tapi dengan ditetapkannya Lisa sama Mabes jadi tersangka, mungkin menurut kamu apakah sudah benar itu? Artinya benar atau memang sudah langkah yang tepat mungkin untuk dari kepolisian sendiri? Langkah yang amat sangat tepat dari pihak Bapak Ridwan Kamil, Ibu Cinta, dan juga pihak Bareskrim. Karena apa? Karena banyak sekali Mbak Lisa Mariana ini mencoreng nama baik institusi. Contohnya, dia bilang, alah nih settingan, alah ini semua hasilnya direkayasa karena dia adalah pejabat. Ayo mari kita kilas balik, apakah Pak Ridwan Kamil itu seorang pejabat? Bukan kan, dia adalah pegawai sipil. Satu, saya bukan buzzernya Pak Ridwan Kamil ya, saya hanya perempuan yang ingin berbuat lebih baik aja. Kalau apa yang saya tahu tapi saya diem aja rasanya berdosa ya, itu aja sih. Apalagi saya mengantar dia untuk USG, saya mengantar dia uangnya, saya yang juga ada di surat pernyataan tanda tangannya gitu. Nanti mungkin kalau ada pengadilan ya mungkin saya juga pasti akan dipanggil kan sebagai saksi. Kalian bisa lihatlah apakah saya pantas atau tidak itu. Karena menurut saya enakan jadi pembisnis kok dibanding jadi artis. Saya nggak, dan satu lagi, sepansos-pansosnya aku yang kalian bilang, saya tidak pernah terima endorse. Bisa dilihat di Instagram saya. Itu satu. Kedua, saya kalau jadi buzzernya Bapak Ridwan Kamil, saya tidak pernah juga bilang bahwa Pak Ridwan Kamil ini benar. Saya selalu bilang, mana saya tahu mereka pakai Palembang kah, ke Zimbabwe kah, main ludo kah, bercocok tanam kah. Tapi kalau kita lihat dari pihak Lisa ya, sedemikian dia gencar tanpa tanpa ragu-ragu gitu untuk membela katanya anaknya Bapak Ridwan Kamil ini yang katanya ya ternyata kan tidak ya. Saya lihat mungkin pernah ya, ini kan saya bilang mungkin pernah bercocok tanam, tapi kan pencemaran nama baiknya bukan di situ. Pencemaran nama baiknya dibilang bahwa anaknya adalah anak Bapak Ridwan Kamil, itu loh. Jadi biar kalian tahu di sini
kenapa kok Lisa ditangkap, kan Lisa ngomong kebenaran. Kalau masalah bercocok tanam itu saya tidak tahu karena saya nggak ada di situ Mbak. Mas gitu ya, gitu aja. Jadi saya juga tidak membela Ridwan Kamil. Kenapa? Ya terima kasih juga Mbak Lisa, karena dengan mulut Mbak Lisa kita semua juga jadi tahu bahwasannya saya juga tidak berani untuk bersuara, karena kan dulu juga saya disuruh ya. Ya bahwa saya tetap pejabat banyak yang begitu ya, dan saya juga punya beberapa nama juga sih memang ada yang begitu. Cuman ya nggak tahu aja, atau ceweknya nggak berani aja gitu kan. Nah cuman yang saya bingung kenapa Mbak Lisa berani banget. Mbak Lisa ini tahu ini bukan anaknya loh. Emang kalau misalnya bercocok tanam terus habis itu nambel misalnya, ini kan ibarat katanya. Ini angan-angan ya, ibarat kata kemungkinan belum tentu terjadi, tapi kan menurut saya mungkin bisa jadi terjadi gitu, mungkin ya. Nambel apakah ternyata DNA-nya bisa sama, kan belum tentu. Pasti itu sama dengan DNA ayahnya. Kenapa saya ngotot abis-abisan membela? Karena di satu sisi saya pingin punya anak. Kenapa anak kamu dieksploitasi Mbak untuk ekonomi dan uang? Aku gini loh, yang saya pertanyakan apa sih sebenarnya motifnya? Saya pelajari, oh ketika di PN uang. Dan kalian kan nggak tahu kan di sini, saya beberkan di sini. Kenapa? Apa hasil dari restoratif justice tersebut? Hasilnya adalah pihak Lisa Mariana, lawyernya itu meminta 10 miliar. Lah, dia yang salah. Dia juga yang minta uang, bagaimana? Kan gitu. Lucu. Padahal di situ ketika kalau dia cuma meminta tolong saya mau damai, saya mau tenang aja, saya nggak minta apa-apa, saya akan meminta maaf pada publik bahwa ini semuanya kebohongan apa segala macam seperti yang memang yang terjadi, bukan anaknya kan gitu. Mungkin itu akan dimaafkan dan tidak akan jadi lanjut. Tapi malah minta 10 miliar. Jadi restoratif justice yang mana? Ya kalian kasih aja. Oke, kemarin kan dia dipanggil ya, tapi dia mangkir dengan berbagai Alasan alasan. sakit? Iya, Sakit. 2 kali dia dipanggil pun. Oh udah 2 kali? Sekali lagi dijemput. Mau aku yang jemput? Kalau aku jemput enak naik Mercy ya, atau naik Alphard boleh. Kalau yang lain kan yang jemputnya nanti naiknya yang lain. Berarti dengan status tersangkanya ini puaskah atau tidak ada orang yang senang di atas penderitaan orang. Ya. Bukan puas, tapi aku lebih akhirnya apa yang aku suarakan selama ini terbukti gitu loh, karena netizen ini kan selalu menggadang-gadangkan ini loh Lisa Mariana yang sekarang menjadi role model-nya, atau ada fansnya apa Lisdut makan tuh Lisdut ya. Sekarang adanya Ailing Ailangsing gitu. Jadi aku di sini tidak pernah kan banyak juga bilang lu sama aja. Emang saya pernah berkata bahwa saya bukan orang ketiga dulu ya. Kan saya pernah berkata di podcast manapun, bahkan kalian juga tahu semua artikel saya tidak ada yang baik. Bahkan saya sekarang menata diri saya ini cukup keras untuk berkomitmen jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Mungkin dengan adanya saya diberikan sakit sekarang, saya divonis ya habis akad terakhir kemarin saya divonis tumor ganas dan saya harus menjalani operasi kembali. Ini juga oleh oknum pejabat loh mas. Mungkin kalau saya buka akan ramai, tapi nanti aja, belum saat. Tapi saya berani mengacungkan 4 jempol saya. Kalau ada 5
untuk Lisa Mariana karena dia berani berspeak up tentang Ridwan Kamil. Itu sih ya. Itu satu. Kedua, yang saya tidak setuju cuma satu, karena anaknya saja. Itu aja, karena anaknya aja. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena anaknya aja. Karena kan kasihan, saya ini mau punya anak loh, susah banget. Kalau boleh gak Mbak Lisa, aku minta anaknya gitu. Kalau Mbak Lisa butuh apa-apa, bilang aku. Hubungi aku. Saya siap menjadi garda terdepan untuk anak Anda. Benar loh Kak ini. Benar. Karena kasihan anaknya, dari jejak digital dibawa-bawa, di tes DNA, ini anak punya memori nanti ke depannya itu luar biasa loh. Kenapa? Saya ini anak broken home. Mama papa saya itu bercerai pada saya umur 8 tahun. Anaknya Lisa umur berapa sekarang ya? 6. Dan itu sudah menjadi memori loh. 6 tahun sudah menjadi memori loh. Kecuali mungkin 1 tahun. Oh, belum inget ya gitu. Jadi menurut saya kasihan. Saya aja masih inget sampai detik ini Mbak, bagaimana perceraian. Ditanya ikut mama, ikut papa tuh selalu jawabnya dua-duanya gitu. Ikut dua-duanya boleh gak gitu, ikut dua-duanya boleh gak gitu. Karena siapa sih gitu yang mau, karena apalagi beliau sudah, si Balisa ini sudah mendapatkan seorang suami yang luar biasa, sabar ya menurut aku ya. Terus tiba-tiba cerai nih katanya. Benar gak sih kata gitu ya? Kayak kemarin bilang rujuk lagi. Nah terus rujuk lagi, mungkin karena udah jadi tersangka, karena kontraknya udah habis sama Mas Aan-nya ya Mbak, Mas Andi Aan. Halo, udah habis ya Mas Andi, kurang bayarannya kali 15 juta doang kurang, harusnya 150 juta. Mas saya biasa settingan dulu waktu sama Vicky Prasetyo 3 digit. Pertama kali masuk di dunia entertain gitu. Jadi kalau ada yang bilang pansos, bisa dicek deh tahun berapa saya ada di dunia entertain gitu. Memang mungkin semuanya saya kontroversi, tidak ada yang baik, maka itu saya belajar untuk lebih baik dan menjauhi kalian mas mbak. Takut beritanya, takut digelintir, takut lidahnya ngelepet dikit, masya Allah, takut saya beneran. Karena memperbaiki diri juga salah satu goal saya dalam hidup. Kita nggak pernah tahu umur kita. Orang yang sehat aja bisa tiba-tiba meninggal, orang yang apalagi yang sakit ya. Semoga menjadi penggugur dosa untuk saya. Itu aja sih. Saya kan kebetulan sekarang lagi sakit ya, jadi ya mohon doanya teman-teman, semoga diberikan ketabahan dan keberanian seperti Mbak Lisa untuk memberi bocoran siapa sih pejabatnya. Gitu. Ayu ini kan bentar lagi juga bisa mau pakai baju orange ya karena udah jadi tersangka. Sama dong, orange ya. Pantesan saya beli kemarin. Oh ternyata ini. Oh gitu ya. Masuk baik. Ada pesan ada pesan nggak sih yang mau disampaikan ke Lisa kalau dia nonton Kayu? Untuk Mbak Lisa, saya pernah menjadi teman Anda, dan Anda tahu saya tidak pernah memperkenalkan Anda kepada Bapak Ridwan Kamil, dan Anda tahu persis Anda sendiri yang men-DM. Bahkan saya tidak tahu kapan Anda bertemunya dan di mana bertemunya. Tiba-tiba kedua belah pihak telepon saya dari Bapak Ridwan Kamil untuk mau SG Anda. Dari Anda bilang Anda hamil, kesusahan tentang uang. Bahkan Anda saya bantu untuk makan sushi karena ngidam pada saat itu. Dan saya ngomong kepada pihak Bapak Ridwan Kamil pada saat itu untuk ini gimana nih anak hamil gitu, tolong dong gitu. Dan harusnya Anda ingat juga kenapa, karena kalau nggak ada saya mungkin nafkah itu tidak akan terjadi, karena di surat pernyataan
jikalau Bapak Ridwan Kamil mangkir dari nafkah sampai Anda lahiran, Anda bebas untuk membeberkan gitu. Tapi ini kan semuanya dijalani oleh Bapak Ridwan Kamil, biarpun dia tahu itu bukan anaknya gitu. Apalagi kamu bilang di rumah sakit, itu rumah sakit Buah Hati namanya, di Pamulang. Kamu bilang prematur anaknya, tapi ternyata kita cek 38 weeks. Dan itu sudah menjadi juga saksi di Bareskrim, ya, sudah menjadi saksi di Bareskrim orang-orang itu. Jadi selama ini kita diem, bukannya diem Mbak, kita pengen tahu aja apa yang terlontar dari mulut kamu, dan ternyata memberatkan. Dan satu lagi, Anda bilang tes DNA-nya palsu, mau tes DNA kedua lagi karena hasilnya negatif. Mbak, ini yang mentes DNA itu kalau nggak salah dokter Hesti ya, dokter forensik jenderal. Tidak mungkin ya seorang jenderal itu mempertaruhkan dia punya jabatan dan integritasnya gitu sebagai dokter, apalagi di ahli forensik juga, bukan cuma tes DNA saja, mayat saja dia bisa tahu kan gitu, apalagi cuma tes DNA kan gitu ya. Jadi saya rasa Mbak Lisa ini sudah terlalu jauh gitu, terus nyelenting KPK lah gitu. Jadi saya rasa semua udah ada tugasnya ya. Kalau memang Bapak Ridwan Kamil ada masalah dengan KPK, ya biarkanlah itu. Kalau Anda dipanggil ya jawab, kalau Anda memakai uangnya dia balikin, karena itu uang rakyat. Mau alasannya untuk anak atau siapa, buat apapun tetap harus dikembalikan Mbak gitu. Sebab KPK hanya bertanya kepada Anda mungkin berapa kan nominalnya gitu ya, jadi balikin. Ya, kemarin dari pihak Pak RK sendiri, Bang Muslimin juga bilang udah akhirnya ditetapkan tersangka, jadi dari RK ya sudah, ya memang ya harus diterima gitu, mungkin gimana? Ya memang harus diterima. Ya kalau dia berkor-kor lagi ya berkor-kor lah dengan bukti. Karena bukti itu bukan di otak. Pernah lihat nggak ada dia? Iya, buktinya ada di otak saya. Ya Allah ya Robbi, Masya Allah, kan nggak mungkin ya dokter Hesti suruh bedah dulu gitu otak kamu, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kalau mau satu kali lagi ya, aku ingatkan kepada kalian mungkin para perempuan yang mungkin merasa dizolimi sama orang yang berpower, sama orang pejabat atau apapun, silahkan siapkan peluru dulu baru berperang. Karena apa? Karena nggak ada juga pejabat yang bisa dipercaya menurut aku. Nggak, termasuk Pak Ridwan Kamil. Jadi jangan bilang saya buzzer, sama aja, semua sama aja. Cuman yang saya tahu itu bukan anaknya, udah titik. Ya kalau dia minta mengasgikan berarti pernah atau tidak, itu aja. Itu jawab sendiri, kan saya bilang mungkin. Ya itulah. Berarti dengan diadakannya nanti tes DNA kedua berarti hanya sia-sia ya? Kalau dia misalnya tiba-tiba dijemput minta dites DNA kedua, itu kan semua kan atas dasar pihak institusi yang iya boleh, bukan atas dasar kemauan sendiri ya. Kalau kemauan sendiri pakai uangnya sendiri aja. Itu mau tes di Zimbabwe ke, Switzerland ke, Singapura ke, Malaysia ke, mana ke, silakan saja, tapi pakai uang sendiri. Karena kemarin pakai uang negara Mbak udah banyak banget rugi negara, sampai bikin negara puyeng. Beneran, puyeng tuh puyeng Mbak. Gimana nggak puyeng itu? TV One mau ngedit juga bingung orang live. Mbak ngomong begitu, yang kenalin saya pembohong. Sekarang
Giliran saya ngikut-ngikut, Mbak bilang, ayo pansos ngikut-ngikut. Mbak duluan yang bawa saya, Mbak. Dibilang nggak pakai peng inilah, peng itulah. Bisa gak bahasanya agak sedikit diperhalus? Ya saya bertemu beliau, saya begini, saya begitu. Kan alangkah lebih eloknya sebagai seorang wanita gitu. Ada kata-kata yang bisa kita lontarkan dan ada kata-kata yang mungkin tidak bisa untuk kita lontarkan, karena yang menonton TV itu bukan cuman 17 tahun ke atas, tapi ada juga anak kecil yang harus kita jaga telinganya dan matanya sih. Oke, Ayu nanti kalau sudah naik P21 dan sidang, apakah Ayu nanti siap kan menjadi saksi dari Pak RK? Sudah siap bertemu dengan Lisa nanti di persidangan? Amat sangat siap, dan saya membawa semua bukti. Karena waktu di Bareskrim sudah saya kasih semuanya. Dari surat pernyataan, dari WhatsApp-nya Mbak Lisa ke saya, dari WhatsApp Bapak Ridwan Kamil ke saya, dari dia bilang katanya Bapak Ridwan Kamil menyuruh aborsi, ya kan, ada ya dia ngomong gitu kan, padahal dia sendiri yang minta itu karena dia kehabisan uang di Bali. Itu ada, semuanya ada. Jadi kalau ngomong itu usahakan Mbak diingat-ingat gitu, takutnya lupa gitu kan. Dan takutnya juga ini lupa nih anak siapa sebenarnya gitu. Coba di checklistnya dulu, siapa tahu kan di sebelum itu halo ada buku list gitu ya. Siapa tahu bukan Pak Ridwan Kamil, yang lain lah. Rame-rame. Masya Allah, saya juga bukan manusia yang sempurna. Ini pasti netizen juga pasti akan membombardir saya nih, alah sama aja, alah gini gitu. Beda, ani-anino simpanan yes. Oke. Beda itu intinya, itu aja. Dan kalau Mbak Lisa bilang dia simpanan, satu lagi saya rasa dia cuma tisu basah, dia sekali pakai buah. Thank you, dadah semuanya.